Oke teman-teman, kayaknya kita harus berpencar ya. Mungkin kameramen saya akan turun ke bawah dikarenakan di sini sulit. Jalan ngeri. Nah, jadi teman-teman, kenapa kita dibagi dua? Karena ini lokasinya sangat bagus banget buat habitat ular. Saya susah ya bawa kamera. Woi, onda naon? Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya mau berpetualang dikarenakan saya gabut ya, ditambah sekarang itu kita nggak kerja teman-teman. Makanya kali ini saya mau berpetualang, saya mau menyusuri dataran tinggi teman-teman. Dan siapa tahu kita nemu hewan, nemu tanaman, atau nemu apa aja teman-teman. Pokoknya kita akan kelilingi area hutan sini teman-teman. Dan kali ini saya mencari ada satu ekor target hewan teman-teman. Siapa tahu kita nemu hewan itu. Oke yuk kita lanjut. Oke kawan, kita akan turun ke bawah sana tuh. Di sana ada kebun bambu dan kita akan telusuri. Oke, kita akan ke bawah coy. Timbun mantap cuy. Nah oke teman-teman, lihat saya menemukan nih pucuk daun jengkol. Nah tuh, ini si pucuk ini tuh bisa kita manfaatkan buat nanti makan buka puasa. Caranya itu pakai sambal teman-teman. Ini enak banget teman-teman tuh. Coba cuy. Jangan lalap ya udah. Meskipun ini daunnya, tapi enak buat lalapan teman-teman. Tuh. Kita coba ambil ya, beberapa lah. Cukupnya teman-teman. Buat buka puasa tuh. Ini cukup teman-teman ya. Kita akan lanjut lagi ke bawah teman-teman yuk. Nah oke teman-teman, lihat sini ada kebun bambu. Biasanya ular-ular pada di kebun bambu teman-teman, makanya kita harus hati-hati, kita harus jeli ya. Takutnya itu kita mengenai daun-daun sini seperti sini, takutnya ular albo labi teman-teman. Kita akan mencoba menelusuri agak bawah lagi. Dan ini tuh rimbun banget teman-teman. Coy, nyali ngararuna kitunya. Biasanya si ular itu gini teman-teman. Ini misalkan pohon atau bambu, biasanya dia bertengger di atasnya teman-teman. Biasanya, tapi kita nggak tahu ya. Pokoknya kita akan mencari di area sini teman-teman. Oke teman-teman, di sini tuh rimbun banget dikarenakan ini dataran tinggi ya. Ini sebagian udah gunung teman-teman. Cuman pintasnya itu di atas sana teman-teman. Kita masih di bawah tebing-tebingnya dan lihat. Pemandangannya coy, keren banget. Ngeri. Kita akan lanjut ke depan kawan.
Pas Pak, Oke, teman-teman, ini sepertinya kayak makam, teman-teman. Ya koknya. Makam. Ini makam kayaknya, teman-teman. Cuma udah terbengkalai, teman-teman. Dan makam itu sampai ke depan sana, teman-teman. Oh iya, teman-teman, ini adalah, lihat, mungkin ini makam yang sudah yang sudah terbengkalai ya. Dan banyak cuy itu. Sampai ke depan sana, teman-teman. Oke, kita akan telusuri area makam sini, teman-teman. Saya masih penasaran di area sini, teman-teman. Lihat ini benar nih. Kalau ini benar makam deh. Tuh, lihat. Nah. Kelihatan, teman-teman? Ini adalah makam yang sudah. Iya, anjir. Naon? Ora sih, cuy. Mana? Bagoy, pae euy. Keren, coy. Sayang sekali, teman-teman. Ini ularnya udah mati, teman-teman. Ini saya lupa lagi jenisnya, teman-teman tuh. Keren, coy. Saya ini lupa lagi, teman-teman, jenisnya ya. Keren deh. Bagoy. Sayang sekali, teman-teman, kita nemu ular yang mati, entah ini kenapa ya. Mungkin ini berantemnya, coy. Anjir, keren sih, coy itu. Jadi ini kepalanya, teman-teman tuh udah agak busuk sih, dan ini ekornya yang ke bawah tuh. Boy. Kita nemu ular yang sudah mati, teman-teman, tapi kita akan coba telusuri lagi, siapa tahu ini digigit oleh ular besar atau reptil-reptil lain ya. Kita akan tahu lagi di sini, teman-teman. Dan ini makam, teman-teman, kita harus hati-hati di sini karena kan takutnya ada lubang-lubang gitu. Yuk kita akan lanjut. Lihat, teman-teman, lihat akarnya tuh, ngeri cuy. Oke, teman-teman, kayaknya kita harus berpencar ya. Mungkin kameramen saya akan turun ke bawah dikarenakan di sini sulit, dan juga di sebelah sana makamnya banyak juga, teman-teman. Dan kameramen saya akan ke bawah dan saya akan menyusuri di area sekitar sini, teman-teman. Karena kan ini agak sedikit jurang ya. Oke, coy. Ya, siap. Kamu ke bawah, orang ke dianya. Oke. Yuk. Jalanan ngeri. Jangan Aduh. Nah, jadi teman-teman, kenapa kita dibagi dua? Karena ini lokasinya sangat bagus banget buat habitat ular. Dan yang si Bregarung tadi ngambil jalan yang sulit karena saya susah ya bawa kamera. Woi, on nggak, naon? Non, kelak-kelak jalan aja. On, non.
Naon? Iya tahu hareupeun. Wih. Anjir. Anjir. Boy. Kasih on tak? On. Oke. Kita lihat teman-teman. Anjir full back ya cuy. Oke kita tembok. Wah. Gitu. Ay. Saya tidak mau tergigit teman-teman. Dikarenakan lagi puasa. Set. Oke. Lihat, anjir. Wih. Kali ini saya tidak mau tergigit si ular King Koros Cipetias carinata ini dikarenakan saya lagi puasa teman-teman. Dan anjir galakna bagoy. Hei. Ih, keren kieu cuy. Hai. Dia nyerang kameramen teman-teman. Lihat karakternya coy. Hai. Bagoy. Wih. Iyalah mau nyaplok kena banget benang coy. Oke teman-teman. Siapa tadi cuy? Orang pas saya di luhur turun ke hanap. Ngagolosor. Oke teman-teman, mungkin anjing. Bagus. Oke. Mungkin ini dia teman-teman penyebab ular yang tadi mati teman-teman. Dikarenakan ular sebesar gini si Cipetias Koros ini maksudnya si Cipetias King Koros ini dia memakan ular lagi teman-teman. Siapa tahu yang tadi itu ular mati gara-gara ini nih pelakunya teman-teman tuh. Cipetias carinata ular King Koros teman-teman. Mungkin saya harus tangkap kepalanya dulu coy. Ya. Bre, tewak lah bre. Dikarenakan saya gak mau tergigit, cek aing ge. Anjir. Stop kawan. Oke, stop kawan. Kita tenang sekarang. Oke. Nah, lihat teman-teman tuh. Ngeri cuy. Tadi ini hitam pekat teman-teman tuh. Di bawahnya itu hitam banget. Tuh. Ini adalah ular Cipetias carinata King Koros full black teman-teman. Dan ukurannya sekitaran 1,5 meter teman-teman. Dia masih kecil teman-teman. Dikarenakan saya tidak mau tergigit. Oke, kita akan coba tangkap. Beginilah teman-teman, kalau kita tenang menghadapi si ular teman-teman. Oke. Nah, jadi si ular King Koros ini kita bisa temukan di dataran tinggi teman-teman. Dan di semi dataran tinggi seperti ya kebun-kebun, perkebunan gitu teman-teman. Cuman habitat aslinya itu kita bisa menemukannya di dataran hingga 1500 mdpl teman-teman. Dan ini ular habitatnya di gunung-gunung teman-teman. Dan ini keren sekali teman-teman tuh. Hidung. Ular ini keluarga Colobridae teman-teman tuh. Dia tidak mempunyai bisa, dia tidak mempunyai taring bisa, dia mempunyai gigi agripa teman-teman. Cuman meskipun dia tidak berbisa, tapi kalau gigit itu sangat sakit dan akan mengakibatkan robek yang cukup lumayan besar teman-teman. Dan alhamdulillah kali ini kita mendapatkan satu ular hitam King Koros dengan ukuran 1,5 meter ada coy. Ya. Masih kecil teman-teman. Ini biasanya kalau kita temukan itu bisa nyampe 3 meter 4 meter teman-teman. Makanan dari ular ini adalah kodok, buduk, terus tikus teman-teman, bahkan ular lagi teman-teman. Nah ini dia, ini kanibal teman-teman tuh. Dan sepertinya kita akan bawa si ular ini dikarenakan tuh lihat teman-teman, di perutnya itu hitam banget coy. Bagoy. Bedanya beda nu biasa menangnya bre. Langkahnya coy.
Ya teman-teman, ini adalah ular yang sulit untuk dicari teman-teman, dikarenakan ini hitamnya keren banget teman-teman. Ih mantapnya. Tapi ini sebenarnya bisa galak, bisa jinak teman-teman. Kita akan coba ya. Oke, kita buat dia tenang dulu, buat dia tenang teman-teman. Kita lurus lembut dan ya kita coba berdirikan ya teman-teman. Beginilah keistimewaan ular king koros teman-teman. Maka dari itu saya suka banget dengan ular king koros, karena si king koros itu istimewa bagi saya teman-teman. Pertama, dia tidak mempunyai bisa. Kedua, dia mempunyai kulit yang sangat keren teman-teman, dan matanya besar-besar seperti apa ini ya, kalau kepalanya, bentuk kepalanya mirip dinosaurus teman-teman tuh. Ya, dan ini keren banget coy. Ular yang saya suka, ular yang saya cintai teman-teman. Jadi inilah dia. Saya tidak mau memprovokasinya dikarenakan saya lagi puasa, dan juga saya kasihan ini masih kecil teman-teman, ukuran segini teman-teman tuh. Oke, kita akan bawa teman-teman. Oke, kita akan bawa pulang ya. Kita akan ke depan dulu teman-teman, yuk. Oke teman-teman, mungkin di petualangan hari cukup sekian ya, dikarenakan saya sudah capek teman-teman. Sebenarnya kita berangkat itu pagi-pagi teman-teman, dan sekarang ini udah sore banget. Dikarenakan kita lagi puasa ya, kita ngirit tenaga teman-teman. Dan hari ini kita tidak sia-sia teman-teman, kita dapat ular king koros teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian petualangan hari ini dan di video kali ini ya teman-teman. Yang sudah menonton, terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saksikan petualangan kami selanjutnya. Bye bye.